Jadi Nabi ini dalam riwayatnya rekan-rekan sekalian, yang sebelumnya pernah kita baca ini, beliau salah satunya menargetkan dakwah secara umum kepada kabilah-kabilah Arab yang berangkat haji ke Mekah Baitullah. Dan kabilah-kabilah ini ada menempati satu tempat, artinya dulu kan tidak seperti sekarang ya, ada hotel, ada penginapan, tidak. Tapi dulu mereka ini berangkat haji, mereka menetapi suatu tempat di sekitar kota Mekah itu. Ada yang mungkin yang dekat pasar, ada yang di perbatasan kota Mekah, ada yang dalam kota Mekahnya. Artinya sebagian mereka tuh ada mencari tempat yang lapang dan mereka mendirikan kemah. Karena pada saat itu kabilah-kabilah Arab yang berangkat haji ini sekeluarga besar, satu suku bila. Puluhan orang, bahkan ada yang sampai ratusan mereka ini berangkat. Istilah kita ini ada neneknya, ada kakeknya, ada saudara anak-anaknya, ada cucu-cucunya, cici-cicinya, segala macam keluarga besar di bawah pada saat itu. Dan mereka telah membawa perbekalan, telah membawa segala macam persiapan untuk mereka menetap sementara ketika melaksanakan haji. Bahkan mereka ini ada yang mendirikan kemah-kemah, tempat-tempat tertentu mendekati mata air, dan mereka mengadakan masak segala macam. Jadi Nabi awalnya dakwah ini secara perseorangan. Awal-awal Islam, terutama 3 tahun pertama setelah beliau menerima kerasulan pada saat umur 40, 41, 42, 43 itu Nabi masih dakwah diam-diam. Pun kepada kabilah-kabilah ini Nabi pun juga masih dakwahnya belum terbuka sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, baru dakwah berani terang-terangan. Inilah yang terjadi, mendakwai kabilah-kabilah ini. Yang sudah kita bacakan sebelumnya, Nabi juga diperintahkan oleh Allah dakwah kepada kabilah-kabilah, dakwah secara umum, artinya kepada suatu suku, ke suatu puak, suatu kabilah yang ditargetkan adalah kabilah-kabilah atau orang-orang atau kaum-kaum yang di luar kota Mekah. Karena dalam kota Mekah sendiri terlalu berat dan banyak cobaan, penentangannya dan segala macamnya. Maka dicoba untuk kabilah-kabilah yang di luar kota Mekah. Dan kabilah-kabilah ini kita bacakan seluruhnya yang sudah lalu ini, hampir seluruhnya menolak. Walaupun ada juga sebagian secara pribadi mereka menerima, tapi mereka meminta waktu. Ada satu suku yang kemarin Bani Robi'ah ya, yang akhirnya mereka memeluk Islam dan mereka memerangi Persia pada saat itu, dan mereka menang sesuai yang diceritakan Nabi. Dan ada kabilah lagi namanya kabilah Khazraj dan kabilah Aus dari Madinah, dari Yathrib waktu itu, yang secara bulat menerima Nabi. Bahkan itulah asal mula terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah 2, dan dilanjutkan dengan hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Yathrib. Jadi rasa-rasanya mungkin hampir putus asa kalau seperti kita rekan-rekan sekalian. Selama 13 tahun dakwah di Mekah itu hanya mendapatkan beberapa pengikut, masih di bawah angka ratusan. Karena ada hijrah ke Aqabah 1 cuma 82 yang paling tinggi yang berhijrah, 82 orang termasuk anak-anak. Demikian juga ketika hijrah ke Yathrib masih di angka ratusan. Hampir mungkin kalau kita ini mungkin putus asa. Dakwah secara diam-diam, dakwah terbuka disiksa, diintimidasi, diboikot. Tidak ada jalan lain pikiran bagaimana mencari orang-orang di luar kota Mekah, suku-suku, kabilah-kabilah atau bangsa yang kuat, yang bisa melindungi Nabi dalam mengembangkan dakwah dan membangun peradaban Islam ini. Inilah ketemu suku Aus dan suku Aus dan suku Khazraj, yang sebenarnya dua suku ini selama berpuluh-puluh tahun sebelumnya menjadi musuh bebuyutan dan selalu berperang. Tapi ketika Nabi mengangkat mereka jadikan orang Ansor, pelindung kaum Muhajirin ketika hijrah ke Yathrib, maka mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disatukan dengan kaum Muhajirin. Nah, di dalam suku Aus dan Khazraj adalah suatu keluarga besar namanya Bani Najjar, yang merupakan adalah keluarga paman Nabi, keluarga daripada ayahnya Nabi SAW, paman-pamannya Nabi.
Kemudian dakwah Nabi juga ke pasar-pasar, mendatangi pasar-pasar. Yang kita ketahui hari ini mungkin tidak ada orang dakwah yang ke pasar, mungkin sangat langka kalau ada orang dakwah ke pasar-pasar mengingatkan kepada agama, kepada kalimat tauhid, kepada la ilaha illallah, atau minimal kepada hukum-hukum agama, kepada amalan-amalan agama seperti sholat, hukum-hukum agama seperti muamalat. Tapi Nabi saat itu telah berani dakwah ke pasar karena dakwah sudah bisa terang-terangan. Namun Nabi sendiri dalam dakwah ini kadang-kadang ditemani oleh pelayannya Zaid bin Harithah. Kadang juga Nabi ini berangkat sendirian dakwah ke pasar-pasar, yaitu kalimatnya yang paling khas yang sering disebutkan oleh kawan-kawan dakwah, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu berjaya. Kalau dalam bahasa kita nih, ke pasar-pasar itu, maka orang-orang akan timbul tanda tanya, masa dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah dapat berjaya? Bahkan kaum muslimin sekarang pun menjadi pertanyaan, apakah benar dengan hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dapat berjaya? Kok sampai hari ini umat Islam tersingkirkan, terpinggirkan, termarginalkan, tidak ada apa-apanya? Perlu kita pertanyakan, apakah la ilaha illallah kita ucapkan ini betul-betul telah kita yakini, telah terpatri dalam sifat dan tabiat kita? Demikian juga orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Dan ketika Nabi ini dakwah, maka selalu diikuti oleh kadang Abu Lahab, kadang Abu Jahal dalam tafsir ini, yang mendustakan beliau. Dapat dibayangkan rekan-rekan sekalian begitu jengkelnya kalau kita mengatakan suatu penyampaian berapi-api dengan semangat, tiba-tiba ada yang membantah kita, orang ini berdusta, orang ini pembohong, jangan dipercaya. Dapat dibayangkan. Sehingga orang-orang tadi yang mungkin tadi sudah mulai akan masuk ke dalam pikirannya, ketika dibantah dia akhirnya berubah pikiran. Apalagi orang yang membantah ini adalah orang yang dikenal tokoh masyarakat, bangsawan, orang pintar, orang ahli dalam segala ilmu termasuk sastra Arab, tapi mendustakan Nabi SAW. Tapi itulah namanya agama, itulah dakwah Nabi SAW. Dengan begitu, dengan kita membacakan ini, kita mendengarkan ini, kita dapat membayangkan bagaimana usaha Nabi, dakwah Nabi ketika itu. Semoga ini dapat mengambil pelajaran kita, manfaat bagi kita, dan menumbuhkan semangat cinta kita kepada Nabi SAW. Demikian sekalian, semoga berkah majelis ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.